Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihat Nur Aziza dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 231230014 di kelas BKA 23. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait autobiografi. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan sejarah autobiografi. Autobiografi atau autobiografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang tersebut sendiri. Ini adalah catatan tentang pengalaman pribadi, pemikiran, atau perasaan penulis yang disusun secara kronologis atau berdasarkan tema tertentu. Autobiografi juga memberikan wawasan yang unik dan personal tentang kehidupan penulis, serta memberikan perspektif tentang periode waktu, budaya, dan nilai-nilai yang mereka alami. Jadi, adapun yang saya jelaskan secara singkat autobiografi, pada zaman kuno, meskipun tidak disebut autobiografi, karya-karya seperti sejarah, karya Herodotus, abad ke-5, dan Confucius, karya Saint Augustine pada abad ke-4 Masehi, menunjukkan unsur-unsur autobiografi. Mereka menceritakan pengalaman pribadi dan refleksi menulis, meskipun tujuan utamanya bukan untuk menceritakan kisah hidup mereka secara menyeluruh. Pada zaman pertengahan, masa ini menandakan munculnya autobiografi religius, karya-karya seperti The Book of My Life karya Saint Teresa dan dari Alifah pada abad ke-16 dan The Confession karya Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18 mengisahkan perjalanan spiritual penulis dan memberikan wawasan tentang kehidupan pribadi mereka. Kemudian pada abad ke-18, era pencerahan membawa perubahan besar dalam cara pandang manusia terhadap diri mereka sendiri. Autobiografi menjadi lebih personal dan fokus pada pengalaman individu seperti yang terlihat dalam karya The Life and Opinions of William Sandy Gentleman karya Lawrence Center pada tahun 1760. Kemudian pada abad ke-19, romantikisme semakin mendorong eksplorasi emosi dan individualitas dalam autobiografi. Karya-karya seperti The Life of Charlotte Brontë oleh Elizabeth Gaskell tahun 1857 dan The Story of My Life oleh Helen Keller pada tahun 1903 memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan penulis dan tantangan yang mereka hadapi. Kemudian pada abad ke-20, autobiografi berkembang pesat dan mencakup berbagai tema dan gaya. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan Malala Yousafzai telah menggunakan autobiografi sebagai platform untuk berbagi kisah perjuangan mereka dan menginspirasi orang lain. Pengertian autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kata autobiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, bios yang berarti hidup, dan graphein yang berarti menulis. Jadi, bisa kita lihat autobiografi atau autobiografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang tersebut sendiri. Ini adalah catatan tentang pengalaman pribadi, pemikiran, dan perasaan penulis yang disusun secara kronologis atau berdasarkan tema tertentu. Autobiografi juga memberikan wawasan yang unik dan personal tentang kehidupan penulis, serta memberikan perspektif tentang periode waktu, budaya, dan nilai-nilai yang mereka alami. Adapun kelebihan dan kekurangan autobiografi. Kelebihan autobiografi yang pertama, wawasan yang mendalam. Kedua, perspektif yang unik. Ketiga, inspirasi dan motivasi. Terakhir, pengembangan diri. Kekurangan autobiografi, subjektivitas. Kedua, kenangan yang tidak sempurna. Tiga, kemampuan untuk menceritakan semuanya. Keempat, masalah privasi. Kemudian selanjutnya, fungsi dan tujuan autobiografi. Fungsi autobiografi ada 4. Pertama, dokumentasi pribadi. Kedua, refleksi diri, pengembangan diri, dan pembelajaran inspirasi. Tujuan autobiografi yang pertama, berbagi pengalaman, menjelaskan sesuatu peristiwa, meringankan beban, dan meningkatkan kesadaran. Kemudian, contoh kasus autobiografi. Adapun kisah singkat, seorang anak desa bernama Dina memiliki cita-cita tinggi untuk kuliah di kota besar. Ia berasal dari keluarga sederhana dan harus bekerja keras untuk membiayai pendidikannya. Dina menghadapi banyak tantangan seperti kesulitan ekonomi, perbedaan budaya, dan rasa minder karena berasal dari desa.
Namun, ia tidak pernah menyerah pada mimpinya dan terus memperjuangkan untuk meraih cita-citanya. Autobiografi ini menceritakan perjalanan Dina dari desa menuju kampus, mengungkapkan perjuangan, pengalaman, dan pembelajaran yang ia alami. Nah, ini dapat menjadi contoh kasus yang inspiratif tentang bagaimana seseorang dapat mengatasi tantangan meraih cita-cita mereka. Kisah ini dapat memberikan pesan positif, mendorong membaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi mereka, terlepas dari rintangan yang mereka hadapi. Berikut slide selanjutnya, yaitu ada autobiografi memiliki banyak penerapan di sekolah, baik siswa maupun guru. Berikut beberapa contohnya. Untuk siswa ada asesmen diri, asesmen karir, dan tugas bahasa. Untuk guru mengenal siswa, membangun hubungan, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa teknik autobiografi. Berikut, pertama teknik kronologis, teknik tematik, teknik gabungan, refleksi, dialog, deskripsi, dan pencitraan. Ada beberapa teknik ini yang saya ingin jelaskan, yaitu teknik gabungan. Teknik gabungan ini teknik kronologis dan tematik. Penulis menggunakan alur waktu sebagai kerangka cerita, tetapi juga memfokuskan pada tema tertentu yang ingin ditegaskan. Adapun kelebihan teknik gabungan ini yaitu membuat cerita lebih dinamis dan menarik, memberikan gambaran yang lengkap tentang kehidupan penulis sambil tetap fokus pada tema tertentu. Adapun kekurangannya, memerlukan kemampuan penulis yang lebih mahir untuk menghindari kebingungan dalam alur cerita. Contohnya, autobiografi yang menceritakan perjalanan hidup seorang musisi, tetapi juga memfokuskan pada proses kreatif dan pengaruh musik dalam hidupnya. Terakhir, adapun kesimpulan dari materi autobiografi. Autobiografi sebagai cerminan jiwa seseorang merupakan genre literatur yang sangat makna dan berpotensi besar untuk menginspirasi, mencerahkan, dan membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Melalui autobiografi, kita dapat menjelajahi pengalaman hidup seseorang dari sudut pandang pribadi mereka, menemukan kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga menarik pelajaran berharga dari perjalanan hidup mereka. Baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan dari materi autobiografi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.